Di luar dugaan, pria bertopi di hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW ini ternyata jenderal musuh besar Arab Saudi. Jutaan umat muslim memenuhi kota tua dunia Sanaa, Yaman. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau Maulid Nabi. Di tengah lautan manusia ada hal menarik yang tak banyak diketahui orang. Ternyata di antara jutaan orang ada sosok seorang jenderal militer Yaman yang selama ini menjadi musuh besar bagi militer Arab Saudi. Siapakah dia? Dia adalah Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara militer Yaman yang selama ini paling depan menyiarkan berbagai informasi terkait peperangan yang terjadi saat ini di Yaman. Berdasarkan salah satu yang disiarkan Brigjen Yahya dilansir Viva Militer pada Selasa 19 Oktober 2021, sang jenderal muncul di tengah jutaan umat muslim tidak mengenakan seragam kebesaran militer Yaman. Dia tampak hadir mengenakan pakaian biasa. Dia juga tak memakai baret merah tua khas militer Yaman, tapi cuma mengenakan topi berlidah berwarna hijau. Dengan penampilan seperti itu, nyaris tak ada yang mengenalinya, terutama pasukan koalisi kerajaan Arab Saudi yang selama ini menjadi lawan perangnya. Brigjen Yahya Sari merupakan sosok penting dalam perang saudara yang diciptakan koalisi militer Arab Saudi di Yaman. Dia cukup lihai dalam menyiarkan berbagai propaganda untuk melemahkan kekuatan musuh. Yang terbaru, Brigjen Yahya Sari dalam siaran menyatakan militer Yaman telah berhasil merebut wilayah medan perang kota Marib dari tangan pasukan koalisi kerajaan Arab Saudi. Tak cukup sampai di situ, Brigjen Yahya Sari juga mengklaim pasukannya telah membunuh 5.650 tentara bayaran militer Arab Saudi. Perlu diketahui, perang Yaman sudah berlangsung lebih dari 7 tahun. Arab Saudi didukung Amerika Serikat dan sekutu regional. Meluncurkan perang di Yaman pada Maret 2015 dengan tujuan membawa pemerintah mantan Presiden Yaman Abdul Rabuh Mansur Hadi kembali berkuasa dan menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah. Angkatan bersenjata Yaman dan sekutu Komite Populer sebagaimanapun telah pergi dari kekuatan ke kekuatan melawan penjajah yang dipimpin Saudi dan meninggalkan Riyadh. Perang Saudi telah menyebabkan ratusan ribu orang Yaman tewas dan jutaan lainnya mengungsi. Perang juga telah menghancurkan infrastruktur Yaman yang menyebarkan kelaparan dan juga penyakit menular di seluruh negara Arab. Serangan Arab Saudi tewaskan 1.100 pemberontak Houthi dalam sepekan. Koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan pihaknya kembali menewaskan 150 pemberontak Houthi di Marib saat pertempuran sengit berkecamuk di kota strategis Yaman itu dalam perang yang telah berlangsung 7 tahun. Dilansir dari kantor berita AFP pada Selasa, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Saudi Pers Agency, serangan udara menghancurkan 13 kendaraan militer dan membunuh 150 elemen terusuh di Abdiyah dalam 24 jam terakhir. Dengan korban terbaru tersebut, maka sejauh ini menurut AFP sudah lebih dari 1.100 orang pemberontak Houthi yang disebut koalisi Saudi telah tewas dalam pertempuran seminggu terakhir di sekitar Abdiyah yang berjarak sekitar 100 km setara dengan 60 mil dari Marib, benteng terakhir pemerintah yang diakui secara internasional di Yaman Utara yang kaya minyak. Kelompok Houthi yang didukung Iran jarang mengomentari mengenai korban jiwa dan jumlahnya tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen oleh AFP. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin, pemimpin Houthi Abdel Malik Al-Houthi menyerukan pertempuran lanjutan. Kita harus menghadapi agresi dengan sekuat tenaga sampai pengepungan dicabut. Sebelumnya pada hari Minggu, Houthi menyatakan di Twitter bahwa mereka telah bergerak maju di beberapa front di sekitar Marib, termasuk Abdiyah, di mana koalisi Saudi mengatakan sedang menggempur para pemberontak.
Perang saudara Yaman dimulai pada tahun 2014 ketika Houthi merebut ibu kota Sanaa 120 km barat Marib, mendorong pasukan pimpinan Saudi untuk campur tangan guna membantu pemerintah Yaman pada tahun berikutnya. Puluhan ribu orang telah tewas dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Milisi pro-Iran, kami akan balas Israel dengan kejam. Pasukan di Suriah yang didukung Iran mengatakan akan mengerahkan kekuatan penuh untuk merespons serangan udara Israel di Palmyra, Suriah. Serangan di provinsi Hom itu adalah gempuran kedua Israel dalam waktu 1 pekan. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan 1 orang tentara tewas dalam serangan yang dilakukan pada Rabu 13 Oktober pukul 23.34 waktu setempat. Serangan tersebut mengincar menara komunikasi dan menyebabkan kerugian material. Israel tetap bungkam mengenai serangan yang digelar beberapa hari setelah Damaskus melaporkan mereka berhasil menghalau tembakan rudal Israel di atas daerah pinggir Hom. Serangan itu melukai 6 tentara Suriah dan menimbulkan kerusakan material. Kementerian Pertahanan Suriah mengatakan rudal Israel terbang melewati ruang udara Yordania di atas pangkalan militer Amerika Serikat di daerah Tanf yang terletak di perbatasan Suriah-Irak. Beberapa tahun terakhir Israel meningkatkan serangan ke apa yang mereka sebut target perhubungan dengan Iran di Suriah. Sejumlah pasukan yang didukung Iran termasuk Hizbullah di Lebanon membantu Presiden Bashar al-Assad dalam konflik Suriah pecah tahun 2011. Dalam pernyataan, milisi pro-Iran mengaku akan merespons serangan udara Israel dengan sangat kejam. Kelompok itu menambahkan jumlah korban jiwa akan jauh lebih tinggi bila mereka tidak menyebar pasukannya di gurun. Serangan ini mengakibatkan saudara-saudara mujahidin kami gugur sebagai martir dan korban luka, kata pernyataan itu tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kami telah memutuskan untuk merespons serangan dalam balas dendam untuk Martin dan darah yang terluka dan responnya akan sangat kejam, kata pernyataan yang dipublikasikan situs berita pro-Iran. Sumber militer yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan serangan tersebut menghantam pangkalan udara T4 tempat milisi yang didukung Iran meluncurkan serangan drone ke pangkalan Amerika Serikat di utara Suriah beberapa bulan yang lalu. Israel ingin Iran dan milisi yang Teheran dukung menjauh dari perbatasannya atau benar-benar menyingkir dari Suriah.